Farid BS. Mari kita basmalah Bismillahirrahmanirrahim untuk melanjutkan studi kita Quran hadis. Kemarin kita telah bicarakan masalah aspek atau bentuk-bentuk keistimewaan Al-Quran dari segi gaya bahasa, susunan kalimat, kemudian dari segi kabar tentang hal-hal yang gaib, sejarah dengan pengetahuan, jalan itu, benar tempat janji, perbedaan mujad dan nabi dengan nabi sebelumnya. Maka kita nanti kesempatan ini akan kita bicarakan walaupun secara singkat untuk melengkapi aspek kemarin, bahwa nanti di dalam sebuah pertanyaan tidak aspek biasanya yang muncul adalah bentuk keistimewaan. Jadi aspek autentikan ini jarang disinggung dalam sebuah pertanyaan, namun diterjemahkan dalam keistimewaan karena yang banyak muncul Al-Quran adalah istimewanya, bukan aspeknya. Jadi bagaimana seseorang atau kita sendiri bisa meyakini atau memantapkan jiwa kita tentang Al-Quran, maka kita pun akan melihat, bahkan akan meneliti ulang apa keistimewaan Al-Quran yang telah kita baca setiap hari. Apakah ada yang membuat kita itu benar-benar hati kita terketuk, atau hati kita merasa bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang istimewa dibanding yang lain, baik dari bahasanya maupun dari segi kalimatnya. Memang dulu di zaman itu adalah muncul para ahli syair-syair Arab, ahli pembuat susunan Arab yang populer, tapi mereka tidak bisa untuk membuat keistimewaan yang menandingi Al-Quran. Bahkan para tokoh-tokoh zaman dahulu seperti Walid bin Mughirah dan Ubay bin Rabi'ah itu juga pernah, ya walaupun ahli-ahli seperti syair itu, tapi dia mencoba untuk menandingi Al-Quran, tidak ada. Walaupun dia membuat susunan, ya, banyak misalnya A, B, tetapi isinya, materinya itu tidak seperti Al-Quran. Al-Quran misalnya dari segi akhirannya I, A, tetapi isinya runtut awal sampai akhir. Beritanya bisa dimengerti awal sampai akhir, tidak terputus-putus. Dan bahkan kalau di logika isinya itu juga semua orang mengakui benarnya, tidaknya, berkaitan dengan kehidupan cocok apa tidak. Ternyata dari berbagai analisa orang Islam maupun non Muslim, gaya bahasa di isinya itu bisa diterima. Bukan hanya orang Islam toh, orang kafir pun, orang Quraisy pun akan menerima bagaimana Al-Quran itu merantetkan, ada susun kalimatnya, uslubnya, ada beberapa kalimat yang dia catat mungkin. Ini dengan ini apa bedanya? Ini dengan ini bagaimana kaitannya? Ada kaitannya semua. Ya masalah puasa misalnya, bagaimana puasa diwajibkan? Oh, selama ayam ma'dudat misalnya ada waktu yang tertentu. Tidak, puasa belum diwajibkan lalu sepanjang tahun, tidak. Dan di situ juga ada beberapa kaitan yang walaupun dicatat sebagai ayam ma'dudat misalnya, waktunya tertentu. Tapi ada juga di belakangnya, mari al-safari misalnya, orang yang sakit atau bekerja jauh, ya, ada pengecualiannya. Berarti ayam ukhor misalnya, kalau dia ada orang yang misalnya sakit, misalnya bekerja jauh, dapat puasa misalnya, bisa melengkapi di ayamin ukhor, dilengkapi di hari-hari yang lain. Ini bisa masuk.
walaupun rentetan bahasanya begitu panjang, tetapi isinya tuh bisa diterima. Makanya keistimewaan Al-Quran di situ. Orang bisa menerima, walaupun seberat puasa itu 1 bulan. Tapi ada beberapa hal yang membuat mereka tidak begitu terikat secara total. Kalau dalam pemikiran jauh, misalnya pengantenan, puasa tidak mungkin pengantenan, tidak mungkin. Misalnya pergi jauh ke Surabaya, takziah misalnya. Karena di situ mungkin ada dalam safar, itu jarak jauh, jam lebih derajat. Ada nggak tempat puasa? Ya, faidah dan ukhor, lengkapi dalam bilangan itu di waktu yang lain misalnya. Ini makanya orang-orang sana menganalisa apakah dibandingkan dengan kitab-kitab mereka sebelumnya dengan Al-Quran, apakah bagaimana, benar apa enggak, berat apa enggak? Ternyata tidak. Ternyata menurut rasul logika manusia, mereka bisa menerima. Iyalah puasa 1 bulan oke, tapi tidaklah untuk menghalangi kalau ada hajat besar yang membuat dia terus pergi atau sakit, bisa untuk nanti melengkapi kalau sudah sembuh di lain hari. Ya ini ukhor. Jadi di situ ada hal yang paling bisa diterima oleh para pemeluk Islam. Makanya sampai sekarang bertahan. Karena apa? Di Al-Quran itu istimewanya bisa diterima di berbagai hal. Ya, tidak harus dogmatis. Nek poso 1 bulan kuwi yo ora kanggo misalnya. Enggak seperti itu. Makanya istimewa seperti itu. Kemudian yang lain sampai yang bisa diterima secara logika akal, baik itu orang Islam maupun Muslim. Makanya ada orang-orang sampai dia masuk Islam gara-gara dia itu bagaimana meyakini tentang kelenturan, fleksibilitas, katakan demikian, Islam dalam mengemban umat itu. Sampai bin Khattab misalnya, sampai yang lain misalnya, sampai bisa menerima Al-Quran karena apa? Fleksibilitas Al-Quran dalam mengemban umat itu bisa diterima. Kemudian kabar tentang hal-hal yang gaib, ya. Jadi orang-orang bisa berpikir bahwa kehidupan itu, bahkan sekarang ada beberapa berita-berita bahwa orang-orang tidak percaya tentang masalah gaib misalnya, siksa kubur misalnya, atau adab kubur misalnya. Allah memberikan semacam beberapa peristiwa, baik itu dikatakan di Sidoarjo kemarin, atau orang nggak percaya bahwa itu di India, bahkan itu di Israel. Jadi kabar tentang gaib sebenarnya tidak harus muncul sekarang, tetapi manusia terlalu rasionalistik, berpikir secara rasional, apakah ada kehidupan setelah dunia ini? Mereka yang gaib ternyata masih bertentangan sampai sekarang. Bagi orang yang beraliran rasionalistik, dirasionalkan di mana letak ada siksa itu, di mana nyatanya di kuburan dibuka juga tidak ada apa-apa. Tetapi Allah Maha Kuasa. Berada kamu dilihat di media elektronik itu, ada seorang yang sudah 2 tahun mati, meninggal, tetapi dalam kuburannya itu sampai ada suara tangisan yang merintih. Ada orang lewat, tidak 1 orang 2 orang, tapi beberapa orang dites. Ternyata ada dari satu kubur seseorang itu menangis terus menerus. Karena apa? Setelah dibuka ternyata ditanya dalam bahasa Israel sana, dia mengalami peristiwa atau mengalami sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, tidak pernah dia tahu. Di dalam gambar itu ternyata dia mengalami siksa kubur. Dia hidup, di sana hidup. Jadi orang-orang itu ada yang tidak percaya bahwa tentang yang gaib, tapi Allah tetap menyampaikan firman-Nya bahwa kehidupan nanti tetap ada. Dan bahkan orang-orang yang tidak percaya nanti akan dia menyesal di sana. Yuridu al-khuruj minha. Ketika dia nanti akan sudah mengalami siksa, dalam Quran dijelaskan yuriduna yukhruju minha muhammaduna. Jadi ketika dia kepingin keluar dari tempat itu, tetapi dia tidak akan mampu untuk keluar dari tempat itu. Itulah semacam kekuatan keistimewaan Al-Quran.
Walaupun toh demikian ada berbagai orang yang langsung meyakini dan masuk Islam tentang adab kubur, ada sebagian masih kepingin satu ada dua kali peristiwa yang menyebabkan adanya istimewaan tentang berita Al-Quran. Kemudian kemarin ada berita yang terbaru tentang masalah orang yang masih baru masuk kubur lalu diadab oleh Allah pada juga. Ya. Bagi kita orang mukmin, orang Islam tentang masalah istimewa Al-Quran tidak usah diragukan. Yakinlah bahwa kehidupan setelah di dunia tetap ada kehidupan yang lain. Di alam kubur ada kehidupan, di akhirat ada kehidupan, surga neraka ada kehidupan di sana. Ya, itu diantara istimewa berita dalam Al-Quran. Kemudian jalan dengan pengetahuan modern bahwa Al-Quran ada beberapa semacam yang diteliti oleh para ahli. Apakah benar Al-Quran itu berita-beritanya bisa disusunkan dengan pengetahuan? Misalnya ada perputaran kelahiran manusia, bahwa Allah menciptakan makhluk mulai dari nutfah misalnya, dari macam gumpalan darah misalnya sampai 7 bulan, 6 bulan sampai. Itu bisa diteliti. Umpama dia membuat penelitian di luar itu, misalnya di sistem kroni, membuat bayi tabung misalnya. Ternyata tidak semudah itu, karena ada aturan Allah misalnya. Dalam 4 bulan mulai ada semacam janin atau embrio, kemudian nanti 7 bulan sudah membentuk manusia itu. Tapi manusia cuma bisa meneliti, benarkah itu teori seperti itu bisa diteliti dengan alat-alat biologi, bahwa dalam musim seperti itu mengalami pematangan. Tidak bisa diungkap misalnya membuat bayi cuma 5 bulan, tidak bisa. Karena apa? Melalui sistem biologis dia meneliti umur manusia, umur ketuaan sel, ketuaan tulang itu tetap terukur sesuai dengan gizi yang masuk, sesuai dengan usia. Toh dia tidak akan bisa membuat manusia di sistem, menurut sistem itu dibuat sedemikian singkat. Misalnya membuat manusia sistem cloning itu, sistem pembuatan manusia 5 bulan misalnya, tidak mungkin bisa. Karena apa? Itu melalui proses yang memang menurut Al-Quran sudah ada perhitungannya. Diteliti juga benar menurut ilmu pengetahuan bahwa sesuatu mengalami proses penuaan, proses pematangan. Ya. Jadi sesuatu yang tidak matang, misalnya logikanya, misalnya kita makan mangga tidak matang, tidak mungkin jadi sesuatu yang bisa dinikmati, yang berperan, yang mempunyai manfaat. Juga demikian, kalau para ahli biologi bisa meneliti tentang proses manusia sampai 9 bulan atau 8 bulan, ini akan bisa menerima. Oh, berarti manusia itu mengalami proses pematangan, penuaan, pendewasaan sampai benar-benar bisa berguna dan kuat nanti ketika dia lahir, maka ini akan mengalami proses sampai ini pun diteliti benar juga, bukan sesuatu yang di luar perhitungan biologi. Sekian disampaikan, nanti Al-Tajan saya minta untuk belajar sampai halaman 64 untuk menyongsong PAS ini. Walaupun hari ini kita masih ada materi yang belum kita bahas, namun waktu masih cukup untuk kalian belajar di rumah. Saya minta tolong untuk nanti belajar untuk kalian tetap sukses di PAS 2020. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.